Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik Jumat 10 Maret 2023, Hari Biasa Pekan Kedua Prapaskah. Bacaan dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43, dilanjutkan 45 sampai 46. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Paulus Agustinus Wahyu Pangga Puar dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudari terkasih, salam sehat. Dosa dimulai ketika manusia berusaha untuk memiliki hidupnya sendiri. Manusia memulai dosa ketika menjadi tuan atas hidupnya sendiri, seraya melepaskan diri dari Tuhan. Dari hal itu, manusia akan mulai melihat sesama sebagai saingan,
sebagai musuh dalam setiap hidupnya, bukan sebagai saudaranya. Dengan cara demikian, hidup bersama menjadi serupa neraka, penuh konflik, sirik, dan intrik. Inilah yang terjadi pada kisah-kisah dalam Perjanjian Lama, misalnya Kain dan Habel, juga Yusuf dengan saudara-saudaranya. Kisah serupa dilukiskan pada teks Matius yang telah kita dengarkan hari ini. Yesus dengan perumpamaannya hari ini menggambarkan seorang pemilik kebun anggur yang menyerahkan kebun ke tangan penyewa. Namun sayangnya si penyewa tidak ingin berbagi hasil panenan, malah berusaha membunuh setiap utusan dan putra pemilik kebun. Perumpamaan yang digambarkan Yesus jelas mempunyai tujuan yang terarah kepada kaum Farisi, kaum yang sangat idealis, menganggap dirinya sempurna, dan cenderung antipati kepada sesamanya. Mereka juga umumnya memiliki sifat yang berbanding terbalik dengan ajaran agama yang dianutnya, mengakui sebagai orang beragama namun tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, menggunakan jabatan dan pekerjaan untuk menghukum sesama bangsa mereka. Saudara-saudari terkasih, nyatanya perumpamaan dan teks yang kita dengar hari ini masih relevan bagi saya dan tentu kita semua. Kita bisa melihat fakta bahwa banyak sekali tanggung jawab dalam jabatan dan pekerjaan yang hanya menjadi suatu posisi tanpa pedoman dan aksi. Hari ini, hal ini tentu juga kita lakukan. Banyak jabatan dan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, namun berapa persen kita mengandalkan Tuhan dalam jabatan dan pekerjaan ini? Kemudian, sedikit koreksi dari orang lain, malah kita hakimi layaknya kaum Farisi yang bersama kita telah dengar tadi. Bukankah itu juga kita lakukan? Refleksi kita pada hari ini, kapan kita memulai untuk mengandalkan dan berserah pada Tuhan? Soli Deo Gloria. Amin.